secara hukum itu tidak boleh menerima zakat. Nabi itu tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Kenapa? Karena zakat itu di dalam Islam itu sebenarnya membersihkan harta. Berarti harta itu kan kotor, maka harus dibersihkan lewat zakat. Zakatnya adalah zakat mal. Saya kenapa cerita ini sore hari ini? Karena kemarin saya masuk rumahnya Mas Jat Miko, itu sudah bagus gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata rumahnya Pak Suryadi lebih bagus gitu kan. Pertanyaannya, ini uang dari mana kan gitu tuh kan. Titipan Tuhan. Oh, titipan Tuhan ya. Oh, kalau titipan Tuhan aman berarti Mas Miko ya. Cari aman kita ini ya. Alhamdulillah gitu. Tapi suatu hari ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa semangkuk kecil anggur. Aduh, apa dia? Dia ngadep ke sini. Membawa semangkuk kecil anggur dan kemudian berkata kepada Nabi, Nabi, saya ini ingin memberikan ini kepada Nabi dari kemarin. Cuma hari ini bisa baru ketemu dengan Nabi. Berkenan kiranya kalau Nabi mau menikmati. Kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau makanan itu biasanya dibagi kepada sahabat. Tapi ketika Nabi makan semangkuk kurma, semangkuk anggur yang diberikan oleh orang itu tiba-tiba dimakan dan dihabisin oleh Nabi. Orang itu bertanya kepada Nabi, Nabi bagaimana dengan anggur saya? Enak? Oh enak. Manis tidak? Manis, kata Nabi. Sampai kemudian sahabat Abu Bakar berpikir, kalau memang manis kenapa nggak dibagi dengan kita gitu? Kalau memang enak kenapa nggak dibagi dengan kita gitu? Perilaku Nabi ini kan beda dengan Mas Heri. Kalau Mas Heri enak sendiri kan memang suka lupa kawan gitu tuh kan, suka lupa temen gitu. Setelah orang ini pergi, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini tidak biasanya. Biasanya kalau Anda makan sesuatu itu kami dibagi, kalau memang enak dibagi, nggak enak dibagi. Maka apa kata Nabi? Kalian kalau seandainya kurma ini, seandainya anggur ini aku bagi dengan kalian, niscaya orang yang memberi itu pasti kecewa. Kok bisa? Karena anggurnya ini asam sekali. Asam sekali. Tapi Nabi bilang enak. Iya, karena saya ingin menjaga perasaan orang yang memberi tadi. Kenapa Nabi tidak komentar kepada kami? Kalau saya komentarin anggur yang asam ini, orang itu pasti kecewa. Maka kemudian silakan Pak Kapolres. Silakan Dan. Silakan Dan. Silakan Ibu. Sini. Sekalian. Cong. Saya lanjutin ya. Mumpung waktunya masih ada 5 menit. Jadi kata Nabi, seandainya anggur ini aku bagi dengan kalian, niscaya kalian akan membuat orang itu tersinggung. Karena ketika anggur ini kalian makan rasanya asam, kalian pasti akan mengomentari hal yang sama. Barang asam dikasih sama Nabi. Apa yang pelajaran dapat kita ambil? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat kepada pemberiannya, tetapi Nabi melihat siapa yang memberikannya. Sama dengan ketika kita hari ini diberi nikmat hidup oleh Allah, dikasih sehat, dikasih kesempatan yang luar biasa, kemudian bisa melaksanakan perintah Allah, bisa bersama-sama berpuasa. Kemudian hari ini, sore ini kita diundang oleh AKP Suryadi beserta keluarga. Kita tidak melihat siapa sesungguhnya yang sedang mengundang kita saja, tetapi justru karena tujuan dari Pak Suryadi mengundang kita sore hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menjadi silaturahim yang menjadi bekal kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terima kasih Ibu Maria yang sudah ikut bersama-sama kita sore hari ini, Ibu. Tapi sesungguhnya saya kan pernah cerita waktu di Pelindo dulu, Ibu ada hadir Ibu ya, waktu pengajian kita di Pelindo. Kalau Islam itu memandang Yesus itu kan sebagai Isa Al-Masih. Yesus itu puasa loh Ibu.
Kalau Al-Quran menyebutkan ya bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah itu menginformasikan begini Ibu Maria, bahwa puasa itu diwajibkan kepada orang Islam sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat terdahulu. Karena sebelum Islam itu datang, Nasrani sudah ada dulu. Isa al-Masih itu setelah 600 tahun hilang dari proses kenabiannya, baru lahir Nabi kami tahun 571 Masehi. Kemudian masa kenabiannya pada tahun 600 sekian, berarti ada jarak kurang lebih 600 tahun. Dan ternyata saya baca pasasi-pasasi dalam Injil itu menceritakan bahwa Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Nah ini Mbak Maria mestinya sebagai pengikut setia Yesus, mestinya 40 hari 40 malam. Enggak usah 40 hari 40 malam, Mbak. Boleh dites 1 minggu dulu. Nah, ternyata kita sore hari ini dikumpulkan oleh Allah di majelis yang sangat luar biasa ini. Walaupun tadi kita sama-sama kena macet, Pak Kapolres juga kena macet. Terima kasih Pak AKP Suryadi, Pak Kapolsek Utara, sering-seringlah undang kami Pak. Iya, ini kan tempat juga luas. Saya ini Pak Kapolres kaget tadi, Pak Kapolres lihat rumah ini rumah sekelas Kapolda loh Pak. Saya pikir masjid. Itu gitu ya, dia pikir masjid sama beliau. Kami dari tadi, yang saya hitung apa tadi Pak Kapolres? Ini tangganya berapa, kemudian bayar zakatnya harus berapa gitu tuh. Ini lapis emas semua gitu tuh kan. Nah, jadi tadi justru cerita beliau itu kita Mas Heri, terus siapa tadi Mas Miko itu cerita di bawah sambil nunggu panjenengan. Jadi kata beliau itu baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Saya jawab masuk akal, karena rumahnya bagus. Tetapi ingat bahwa kata Nabi SAW, ini 1 menit lagi kita masuk waktu. Pak AKP Suryadi dan para Kapolsek, Pak Kapolres dan teman-teman para kasat, para perwira, apa pesan Nabi SAW? Zayyinu manazilakum bis salati wa tilawatil Quran. Hiasilah rumah tangga kalian, perindahlah rumah tangga kalian itu dengan 2 perkara. Pertama, salatmu, dan yang kedua, banyaklah baca Quran. Ini rumah ini di atas, lantai atas ini rupanya disiapkan sebagai musola. Ini sudah masuk waktunya ya. Nah, jadi yang paling penting bagi kita, mari kita hiasi kehidupan kita sama-sama untuk selalu melaksanakan sholat, dan jangan lupa hiasi juga dengan senantiasa baca Quran, apalagi di bulan puasa Ramadan, karena sudah masuk waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim.